Mar. Jangan bang, itu uang buat makan hari-hari bang. Buat bayar kontrakan. Itu juga hasil dari jual perhiasan buat bayar utang juragan. Aku butuh uang itu, Mar. Buat apa sih bang? Buat apa senang-senang? Buat modal judi. Bang jangan bang, jangan bang. Bang jangan. Jangan bang. Bang. Abang. Abang jangan pergi. Balikin bang uangnya bang, balikin. Minggir! Atau aku tendang kamu. Udah deh bang, balikin. Pasin! Bang, abang. Hai, jadi abang masih hubungan sama tante ini? Kamu mau saya ikut campur. Minggir! Kenapa bang? Aku udah berusaha jadi istri yang baik buat abang. Kenapa abang tega lakuin ini sama aku bang? Karena kamu bikin aku sial, Mar. Semenjak aku menikah sama kamu, aku selalu kalah judi. Usahaku hancur. Apalagi setelah kamu melahirkan dia. Aku bangkrut! Kenapa abang ngomong gitu sama kita bang? Kenapa? Memang itu kan kenyataannya. Hah? Sekarang minggir. Aku mau pergi sama Ria. Karena dia wanita yang bisa membuat aku senang. Dia orang kaya. Bisa memberikan aku apa aja. Sementara kamu, apa yang bisa kamu berikan? Udahlah, ikhlasin aja suami kamu ini. Dia jelas-jelas udah nggak mau sama kamu. Ya, jadi udahlah, nggak usah banyak omong. Abang tolong bang sampaikan sama tante ini bang. Kalau apa yang dibilang itu nggak bener bang. Ayah jahat! Ayah jahat! Aduh, ini lagi. Ikut-ikutan anak kecil, berisik. Ayo kita pergi. Ayo. Bang, bang jangan pergi bang. Minggir! Balikin uangnya si Asti pergi bang. Minggir! Abang jangan pergi bang. Abang. Ayah balik, Bu! Semoga ayahmu nggak jadi pergi ya. Ria! Gimana sih? Bikin jantungan tau gak? Ya enggak lah. Gila apa? Tenang aja. Aku itu nggak akan nabrak mereka. Aku cuma mau kasih pelajaran sama anak dan istri kamu. Karena berani-beraninya panggil aku tante-tante. Enak aja. Alhamdulillah, Marni sudah sadar. Ibu sudah bangun. Makasih ya ibu-ibu. Ya sama-sama. Ibu-ibu, ayo kita pulang. Udah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasti, kunci pintunya. Sekalian ambil minum buat ibu-ibu minum, ya. Ya, Bu. Marni! 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 Di mana kamu? Keluar! Suara siapa? Kayaknya isi juragan, Bu. Kamu jangan pura-pura sakit! Marni! Marni! Bibi takut, Bu. Marni! Marni! Pinter banget!
kamu ya pura-pura sakit? Mana janji kamu mau melunasi hutang-hutang suami kamu? Saya belum punya duit. Itu alasan kamu aja. Tadi kamu pura-pura pingsan. Jangan-jangan kamu sekongkol sama suami kamu. Astagfirullahaladzim. Enggak Bu, saya enggak kayak gitu demi Allah. Kesabaran saya sekarang sudah habis. Mana janji-janji kamu? Jangan Bu, tolong Ibu Nasti sakit. Oke, saya kasih waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari kamu tidak bisa melunasi, kamu tahu sendiri akibatnya. Permisi. Sabar ya nak ya. Ini gara-gara ayah Bu, ayah jahat, ayah sakit pada kita. Marni! Marni! Marni, keluar! Siapa lagi? Marni! Yang punya kontrakan? Gimana nih Bu? Marni, keluar! Kamu tahu kan maksud kedatanganku sini? Iya Bu, tapi saya belum punya uang. Kamu sudah saya kasih waktu selama 3 bulan. Sekarang juga kosongkan kontrakan ini. Jangan Bu, tolong. Kami masih mau tinggal di sini. Kalau kamu mau masih tinggal di sini, kamu bayar kontrakan ini. Kasih kesempatan Bu. Untuk malam ini aja kita berteduh di sini. Sakit lagi sakit, Bu. Bu. Pergi kamu dari sini. Besok pagi-pagi kontrakan ini udah ada yang mau ngisi. Malam ini aja Bu. Saya mohon Bu. Ingat, semua pintu rumah ini sudah saya kunci dan kuncinya sudah saya pegang. Saya mau tinggal di mana Bu? Emang gua pikirin lo mau tinggal di mana kek? Udah sekarang pergi aja, pergi. Ayo kita pergi aja Bu. Lama banget sih gimana pergi aja. Kita duduk dulu di sini. Kamu juga capek pastinya kan? Kita kemana Bu? Kita cari ayah kamu ya. Kamu nggak boleh ikut ibu. Kalau kamu ikut ibu, kamu susah. Enggak Bu, Nasti nggak mau sama ayah. Ayah jahat. Tapi kita nggak punya tempat tinggal lagi. Kita bisa kerja apa saja Bu. Apa saja. Nasti akan bantu Ibu. Nasti, itu ayah kamu. Kita ke sana ya. Ayo. Abang, aku sama Nasti udah nggak punya uang, udah nggak punya tempat tinggal. Emangnya abang nggak kasihan sama anak kamu? Dengar, Marni. Kamu itu bukan istri aku lagi. Aku sudah menceraikan kamu dan anak ini. Aku punya anak seperti dia. Sadar. Bang Arnold harus sadar. Aku sadar, Marni. Aku sadar kalau kamu dan anak kamu ini buat aku. Jadi jangan pernah deketin aku lagi. Kalau enggak, kamu dan anak kamu ini akan menyesal. Ayo ah. Nggak penting banget sih ngeladenin gembel miskin kayak mereka ini. Aduh, biasanya. Kita bukan gembel, kita
Kita bukan miskin. Kita harus buktikan ke mereka, Nasti. Kita bisa kaya tanpa mereka. Bu! Ibu cepetan! Bu! Jangan kabur ya! Ayo, kita kejar! Bu, cepetan jalan, Bu! Jangan kabur, lu! Dasar perempuan sajar! Aduh, akhirnya aku bisa kabur dari ibu-ibu itu. Makanya lain kali tuh hati-hati. Coba kalau kita ketangkep dikeroyok masa, mampus deh kita. Iya sih, Bu, tapi nih, Bu. Lumayan kan hasilnya, Bu? Lumayan. Banyak banget. Ini namanya kita bisa shopping-shopping. Dasar orang-orang bodoh itu. Mau aja tipu sama investasi bodong. Itu bukan bodoh, tapi kamu yang pinter. Jadi Ibu gak sia-sia punya anak kamu. Iya dong, Bu. Anak ibu. Berarti kita harus cari korban berikutnya. Biar kita cepet kaya ya, Bu. Ya iya dong. Biar kita punya segalanya. Oh ya, Bu. Ini mobilnya Om Surya belum Ibu kembalikan. Udah, biarin aja. Mobil ini gak usah dibalikin. Mobil ini jadi milik kita. Laki-laki brengsek kayak Surya ngapain kita balikin mobilnya? Ini kita pakai buat jalan-jalan, enak kan? Laki-laki kayak Om Surya itu target kita buat keruk hartanya. Surya, panjang umur. Baru kita omongin. Nelfon dia, angkat gak ya? Udah, Bu, nggak penting, Bu. Kamu tahu nggak kenapa laki-laki bodoh kayak Surya itu bisa diangkat? Karena mereka gampang tergoda oleh kecantikan kita. Mana sih dia? Pak, perempuan selingkuhan kamu itu maling ya? Ngomong apa? Jangan ngomong sembarangan. Dia cuma minjem mobil aku, cuma sekarang masalahnya nggak bisa dihubungin. Lagian kamu gimana sih? Percaya banget sama perempuan itu, minjemin mobil baru lagi ke perempuan maling itu. Emangnya kenapa? Hah? Apa salah kalau saya curiga dia itu maling? Kayaknya kamu nggak suka ya kalau aku ngatain dia itu maling. Nah, udah. Aku nggak mau ribut sama kamu. Capek sama kamu lama-lama. Iya, sekarang kamu bilang capek setelah kamu selingkuh sama si Marni maling itu. Udah diam kamu. Kamu yang harusnya diam. Jadi aku yang disalin sama kamu. Mama, cukup. Masa sih kalian tuh tiap hari di rumah ribut aja kerjaannya? Ini akibat ulah papa kamu itu. Udah Mama, udah cukup. Papa tuh emang belakangan ini udah gak sayang lagi sama Mama. Nanti tuh gak tega apa lihat Papa selalu aja bentak-bentak Mama. Ya sayang, Papa minta maaf ya. Pokoknya Anti gak mau lagi lihat Papa nyakitin Mama. Anti ini juga perempuan, Pak. Hati Anti itu sakit kalau lihat Papa bentak-bentak Mama. Papa janji Papa nggak akan marah-marah lagi dan Papa nggak akan nyakitin Mama. Ya? Ibu-ibu sekalian, waktu itu ada jamaah Umi yang tanya begini ke Umi. Mi, kenapa sih Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kok semuanya dari jenis manusia? Kok nggak ada Nabi itu dari jenis jin? Padahal yang nanti mau dipimpin oleh Nabi itu kan termasuk jenis jin juga. Jawaban saya insya Allah, Uminya jawab begini. Kenapa Nabi itu Allah ambil dari jenis manusia? Tujuannya agar supaya apa yang kita rasa dia pun juga merasa. Apa yang beliau rasa juga kita merasa. Kalau kita sudah merasakan apa yang dirasa oleh orang lain, maka kita tidak akan berbuat semau kita. Kan begitu kan? Ibu aja juga sering bilang begini sama suaminya, "Bang, kalau abang tahu apa yang saya rasa, abang gak bakalan kayak begini, Bang." Begitu kan? Nah,
Karena Rasulullah itu manusia kayak kita, tentunya merasa apa yang kita rasa. Rasulullah pernah suatu saat ini mau beli sesuatu ke pasar. Begitu dipegang itu dagangan orang yang mau beliau beli, ternyata tangannya Rasulullah ini menyentuh sesuatu yang basah. Padahal itu dagangan kering. Kemudian Rasulullah bertanya sama yang dagang, "Pak, kok kayaknya di dalamnya ada yang basah-basah?" Pedagangnya itu menjawab, "Iya Rasul, dagangan saya semalam kena air hujan. Makanya saya taruh di bawah. Kan kagak kelihatan kalau ditaruh di bawah, yang kering di atas." Kata Rasulullah, "Oh nggak boleh begini. Kalau misalnya memang dagangan Bapak ini basah, tentunya ditaruh atas. Jadi nanti nggak dipilih orang. Kalau begini kan namanya menipu, namanya ngebohongin." Orang zaman sekarang juga kan banyak banget yang begitu ya. Dagang jeruk, dagang apa yang bagus-bagus taruh atas. Giliran ngelayanin kita, yang jelek-jelek dikasih ke kita. Kita juga begitu kadang-kadang jadi pembeli juga, mohon maaf. Kurang beretika juga. Begitu tanya, "Duku berapa bang sekilo?" Misalnya 20.000, boleh jajalin nggak bang? Boleh. Kata-kata boleh jajalin itu kan cuma 1-2 kan. Nah ini jajalin duku sampai seperempat. Dan ibu-ibu sekalian, menipu seperti itu Allah laknat. Kata Rasulullah, barang siapa yang menipu maka dia bukan tergolong umatku. Na'udzubillah min dzalik.